Pernahkah Bapak dan Ibu merasa cepat lelah, padahal hanya duduk di rumah? Pernahkah sulit tidur meski badan terasa capek? Atau sering nyeri sendi meski tidak pernah mengangkat beban berat? Kalau iya, bisa jadi tubuh Bapak Ibu sedang berteriak pelan, minta bahan bakar yang tepat. Halo Bapak Ibu tercinta, sahabat lansia sehat dimanapun berada. Dalam video ini, saya, dokter sahabat lansia sehat, akan membocorkan rahasia kecil yang sering dilupakan. Ternyata ada cemilan murah meriah, khas Nusantara, yang bisa membantu Bapak Ibu tetap bugar, awet muda, bahkan kuat seperti robot. Tentu bukan robot sungguhan ya, tapi maksudnya tetap aktif, segar, dan semangat meski usia sudah di atas kepala 6 atau 7. Bapak Ibu tahu, makin tua, tubuh makin butuh perhatian. Otot mulai menyusut kalau jarang digerakkan. Tulang mudah keropos. Pikiran gampang lupa. Tapi di balik semua itu, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asalkan dapat asupan yang pas. Banyak orang berpikir supaya tetap bugar di usia senja harus makan makanan mahal, suplemen impor, vitamin harga selangit. Padahal Nusantara kita sudah menyiapkan semuanya lewat bahan pangan sederhana yang sering dianggap remeh. Mari kita mulai dari yang pertama. Cemilan pertama adalah ketan hitam kukus. Bapak Ibu pernah makan ketan hitam? Biasanya disajikan hangat dengan taburan kelapa parut, gurih dan legit. Makanan ini bukan sekadar enak di lidah, tapi juga sahabat setia otot dan tulang. Kenapa? Ketan hitam kaya akan karbohidrat kompleks dan serat yang membantu pelepasan energi perlahan. Jadi, setelah makan ketan hitam, tubuh tidak cepat lemas. Kandungan zat besi di dalamnya juga membantu menjaga kesehatan darah. Di beberapa daerah, ketan hitam sering dijadikan bekal para petani ke ladang. Mereka percaya makan ketan hitam di pagi hari membuat tenaga tetap penuh hingga sore. Itu bukan mitos belaka. Penelitian di beberapa universitas dalam negeri menunjukkan konsumsi ketan hitam rutin bisa membantu menunda kelelahan otot. Cerita dari Pak Tarno, 72 tahun, seorang petani di Klaten, membuktikan hal ini. Sejak muda hingga sekarang, beliau tetap rajin ke sawah. Rahasianya, setiap pagi sarapan ketan hitam kukus dengan kelapa parut dan sedikit garam. Menurut Pak Tarno, kalau makan nasi putih biasa, jam 10 pagi sudah lemas. Tapi dengan ketan hitam, badan tetap ringan hingga pulang sore. Yang kedua adalah bubur kacang tunggak. Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan kacang hijau, tapi kacang tunggak tidak kalah hebat. Kacang ini warnanya coklat kemerahan. Sering digunakan di Jawa dan Sumatera sebagai lauk atau bubur manis. Bubur kacang tunggak punya keunggulan sebagai sumber zat besi, protein nabati, dan vitamin B. Zat besi ini penting sekali bagi lansia. Apalagi yang sering merasa pusing, lemas, atau pucat karena kadar hemoglobin rendah. Saya ingat cerita Bu Minah 68 tahun di Banyumas. Dulu beliau sering pusing mendadak. Setelah konsultasi, ternyata kadar HB rendah. Sejak rutin makan bubur kacang tunggak 3 kali seminggu, keluhan berkurang drastis. Resepnya sederhana, kacang direbus, tambahkan santan sedikit, gula merah secukupnya, lalu dinikmati hangat. Selain hemat, bubur ini juga mudah dicerna, tidak bikin perut kembung, cocok untuk lambung lansia yang sensitif. Nah, yang ketiga ini unik, ubi nuwabosi. Namanya memang jarang terdengar di Jawa, tapi sangat terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Ubi nuwabosi bukan ubi biasa. Teksturnya padat, rasanya manis alami, mengandung karbohidrat kompleks,
serat tinggi, dan vitamin C. Di daerah asalnya, orang tua berusia 80 tahun ke atas masih kuat bekerja di ladang berkat konsumsi ubi ini. Saya pernah bertemu Oma Maria di Ende. Umurnya 82 tahun, masih menanam jagung dan memikul kayu bakar naik turun bukit. Rahasianya, setiap pagi makan ubi nuwabosi rebus. Menurut Oma Maria, ubi ini bikin perut kenyang lama dan badan tidak mudah pegal. Kalau Bapak Ibu sulit menemukan ubi nuwabosi, bisa diganti dengan ubi lokal lain. Intinya, ubi rebus adalah sumber tenaga sehat. Lebih baik daripada gorengan yang penuh minyak. Cemilan keempat adalah kolak labu kuning. Labu kuning kaya beta-karoten, vitamin A, dan kalium yang bermanfaat menjaga kesehatan sendi. Di banyak keluarga Indonesia, labu kuning sering direbus begitu saja. Padahal kalau diolah jadi kolak, rasanya makin nikmat. Manisnya gula merah dan lembutnya labu membuat suasana hati lebih tenang. Saya punya pasien namanya Pak Rahmat, 70 tahun, pensiunan guru di Serang. Dulu sering mengeluh lutut kaku, susah jongkok. Setelah rutin konsumsi labu kuning 2-3 kali seminggu, sendinya terasa lebih lentur. Tentu dibarengi olahraga ringan dan minum air putih cukup. Labu kuning juga baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Jadi cocok sekali jadi cemilan sore sambil minum teh hangat. Yang kelima, jangan remehkan biji semangka. Setelah makan semangka, biasanya bijinya dibuang. Padahal kalau disangrai, biji ini jadi cemilan renyah yang bermanfaat untuk otak. Biji semangka mengandung magnesium, zat besi, dan asam amino yang mendukung fungsi saraf. Bapak Ibu yang mudah lupa, sering kebingungan mencari kacamata atau remote TV, bisa mencoba rutin makan biji semangka sangrai. Di Sumatera Barat, biji semangka sangrai sering disajikan saat kumpul keluarga. Rasanya gurih, mirip kuaci, tapi ini produk lokal. Pak Umar 75 tahun, warga Padang, punya kebiasaan unik. Tiap sore menonton TV sambil ngemil biji semangka sangrai. Katanya, selain mengisi waktu, tangannya sibuk sehingga pikiran tidak ngantuk. Studi membuktikan aktivitas ringan sambil makan camilan sehat membantu menjaga koneksi otak tetap aktif. Terakhir, singkong kukus pandan. Siapa sangka singkong yang sering dianggap makanan kampung justru bisa jadi penguat tubuh. Singkong kukus, apalagi ditambah aroma pandan, membuat nafsu makan meningkat dan perut terasa nyaman. Singkong kukus rendah lemak, bebas gluten, dan mengandung serat larut. Cocok untuk Bapak Ibu yang punya masalah pencernaan atau diabetes rian, asal porsinya wajar. Cerita datang dari Bu Lastri, 67 tahun di Magelang. Beliau mengganti kebiasaan ngemil keripik atau gorengan dengan singkong kukus pandan. Sejak itu, gula darah lebih stabil, badan tidak mudah letih. Bapak Ibu, 6 cemilan ini memang murah dan mudah didapat. Tapi ingat, bijak dalam mengonsumsi adalah kunci. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Kombinasikan dengan air putih, teh herbal tanpa gula, atau susu rendah lemak kalau cocok. Yang tak kalah penting, imbangi dengan aktivitas fisik ringan. Jalan pagi, senam pernapasan, atau sekadar berkebun sudah cukup membuat tubuh tetap aktif. Jangan lupa,
Pikiran yang bahagia juga jadi vitamin ampuh. Makan enak sambil berkumpul dengan cucu, bercerita dengan tetangga, atau sekadar duduk di teras sambil memandang langit sore, semua itu membuat hidup lebih bermakna. Apa yang bisa kita pelajari dari Pak Tarno, Bu Minah, Oma Maria, Pak Rahmat, Pak Umar, dan Bu Lastri? Mereka punya satu kesamaan. Tidak membiarkan usia menjadi alasan untuk menyerah. Mereka merawat tubuhnya dengan apa yang tersedia di sekeliling. Kadang kita lupa, tubuh lansia bukan hanya butuh makan untuk kenyang, tapi makan untuk menjaga daya tahan, kekuatan otot, kesehatan tulang, dan kejernihan pikiran. Jika Bapak Ibu punya anak atau cucu di rumah, ajak mereka menikmati camilan tradisional ini. Ajak mereka melihat bagaimana makanan sederhana bisa menjadi warisan kesehatan. Mungkin di kota, orang rela bayar mahal untuk superfood impor. Padahal di dapur sendiri sudah ada makanan super. Ketan hitam, kacang tunggak, ubi, labu kuning, biji semangka, singkong. Sahabat lansia sehat, usia hanyalah angka. Tubuh Bapak Ibu adalah rumah berharga yang layak dirawat dengan sepenuh hati. Mulailah dari hal kecil, dari piring di meja makan. Semoga video ini bisa membuka mata bahwa hidup sehat di usia senja tidak selalu mahal, tidak selalu ribet. Cukup kembali ke kebiasaan nenek moyang. Makan pangan lokal, makan secukupnya, jaga hati, tetap gembira. Kalau Bapak Ibu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng channel Sahabat Lansia Sehat, dan bagikan ke keluarga, tetangga, atau grup arisan. Siapa tahu, satu mangkuk ketan hitam hangat bisa memperpanjang senyum dan umur kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat berikutnya. Tetap bugar, tetap ceria, tetap bersyukur.